Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas Radit. Silakan. Terima kasih Radit sudah memimpin doa pada pagi ini. Sebelum memasuki inti pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu nih, siapa aja yang nggak hadir. Ketua kelas, siapa aja yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke. Sekarang Bapak akan mengecek kerapihan seragam kalian masing-masing. Oke. Semuanya berdiri. Dari topi, baju, dasi, dan gesper. Ada semua ya? Oke, bagus. Oke. Sekarang kita akan belajar indahnya kebersamaan atau keberagaman di Indonesia. Memulai pelajaran pada pagi ini, Bapak akan memberitahu nih, untuk yang awal, yang pertama, ini ada suku Bali. Nah, bisa kalian lihat ya, bagaimana suku Bali ini berpakaian. Nah, di sini tuh adat suku Bali ya. Kita lihat dari atas hingga ke bawah. Nah, di sini tuh banyak sekali makna-makna yang ada di dalam baju tradisionalnya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana suku Bali. Nah, untuk sekarang, Bapak mau nanya nih ke kalian semua. Ada yang dari suku Sunda? Oke. Suku Jawa? Oke. Suku Minang? Oke. Mungkin itu Bapak hanya menyebutkan salah satu atau beberapa suku yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali suku yang di Indonesia ini. Nah, Bapak pengen kalian tuh mencari kelompok berpasangan untuk mencari tahu bagaimana cara suku Sunda berpakaian, suku Jawa berpakaian, dan suku Minang. Dan apa aja sih adat-adat yang ada di suku-suku masing-masing. Coba kalian diskusikan, nanti akan kita bahas secara rinci bersama-sama mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Di sini ada suku Sunda dari Emil dan Sinta. Oke, Bapak bantu jelaskan ya, apa sih suku Sunda itu? Nah, suku Sunda ini adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Nah, populasi suku Sunda ini secara signifikan juga dapat ditemukan di wilayah Jakarta, Lampung, dan wilayah barat Jawa Tengah. Nah, untuk ciri-ciri fisik suku Sunda ini, yang pertama, dia ini bicaranya selalu lembut, lemah lembut yang kita tahu ya. Oke. Dan yang kedua, dia mempunyai tekstur wajah lebih mirip satu sama lain. Jadi kalau kalian lihat nih, suku Sunda itu si A dengan si B itu nggak jauh beda. Maksudnya kayak mereka tuh lebih kayak mirip gitu. Walaupun ada signifikan beda sedikit lah mungkin gitu. Dan cenderung memiliki kulit putih. Nah, dan yang ketiga, biasanya tuh orang Sunda tuh nggak bisa lepas dari kata teh atau mah. Contoh, iya mah teh. Nah, iya mah. Nah, gitu. Jadi dia menunjukkan sesuatu itu atau menunjukkan ciri dia itu dengan teh atau mah. Nah, itu musik-musik tradisional yang ada di suku Sunda itu yang pertama tuh yang sering kita dengar tuh yaitu calung. Itu berasal dari suku Sunda. Nah, ada suku Minang dari Nadia dan Dewi. Oke. Nah, di sini Bapak akan bantu jelaskan gimana sih suku Minang. Oke. Minang atau yang kita bisa sebut Minangkabau ini merujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa adat yang mengandung sistem kekerabatan. Oke. Biasanya nih suku-suku Minang ini memakai pakaian itu dengan sebutan pakaian bundo atau bundo kanduang atau yang kita sebut limpape rumah nan gadang.
Nah, ini tuh merupakan pakaian adat yang berasal langsung dari Minangkabau. Nah, Minangkabau ini tuh adanya di Sumatera Barat yang ada di Kepulauan Indonesia. Pakaian Bundo Kanduang ini adalah pakaian adat Minangkabau yang umumnya dikenakan oleh perempuan yang telah menikah. Untuk bahasa di Minangkabau ini masuk ke aksara Jawi. Apa sih aksara Jawi itu? Nah, aksara Jawi ini adalah suatu bahasa Astronesia yang dituturkan oleh suku Minangkabau yang berasal dari wilayah dataran tinggi Minangkabau. Nah, tapi nggak nggak semuanya orang Minangkabau itu memakai bahasa aksara Jawi. Terdapat pula bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Nah, pantai barat, Aceh, dan Sumatera Utara bagian barat. Nah, itu banyak kan mereka yang menggunakan bahasa Melayu karena kan mereka masih berderatan dengan Pulau Malaysia. Nah, makanya ada yang memakai aksara Jawi dan ada juga yang memakai bahasa Melayu. Yang ketiga dari Ayu dan Rahmat. Ya, oke. Di sini suku Jawa ya. Oke. Bapak bakal ngejelasin juga nih suku Jawa itu apa sih? Nah, suku Jawa ini nih merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia. Nah, suku Jawa ini berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, dan banyak lagi guys. Nah, apa sih ciri khas suku orang Jawa? Nah, biasanya ciri orang Jawa itu dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cara bicaranya yang halus. Dan yang ketiga, sopan santun. Nah, biasanya tuh dia tuh terkenalnya tuh dengan bahasa yang medok, yang kita tahu kayak le. Nah, dia kan kayak bahasa Jawanya tuh kental. Nah, itu ciri khas suku Jawa. Nah, Bapak mau nanya nih, ada makanan apa aja yang ada di Jawa? Yang pertama, gudeg. Nah, betul banget, ada gudeg. Yang kedua, soto kudus. Betul. Yang ketiga, lumpia Semarang. Nah, Semarang juga termasuk Jawa loh. Nah, dia tuh punya makanan ciri khasnya yaitu lumpia Semarang. Nah, ini masuk ke dalam makanan tradisional. Yang keempat, ada nasi gandul, benar sekali. Nah, itu tadi beberapa macam-macam makanan tradisional yang ada di Jawa. Oke, mungkin masih banyak lagi makanan-makanan yang ada di Jawa yang nanti bisa kita pelajari di pelajaran ke depan, oke? Bapak sudah menyampaikan 3 suku yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih suku-suku yang ada di Indonesia. Cuman waktunya nggak cukup. Mungkin nanti kita akan bahas di next pelajarannya, oke? Terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah mengikuti dan sudah berpartisipasi, sudah menjawab pertanyaan Bapak. Oke, kalian semua sungguh hebat. Nah, jangan bosan untuk belajar, tetap semangat, dan raih cita-cita setinggi mungkin. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.